dikenal dengan julukan noken. Masyarakat Papua juga menyebutnya dengan men. Ya, tas anyaman ini merupakan warisan budaya masyarakat Papua yang terus terjaga hingga kini. Untuk noken dan men, seluruh Papua selalu menggunakan fasilitas wadahnya men atau noken itu tadi. Jadi seluruh Papua, tidak itu Mapi, Muyu, Wamena, Asmat, Paniai, Sorong, Biak, Tolikara, semuanya masih memakai wadah ataupun tas men noken itu. Ya, noken ataupun men itu sebenarnya adalah wadah ya, wadah ataupun tempat, lebih universalnya tas, tapi dari masyarakat Papua lebih dominan menggunakan itu untuk bawa bekal. Dalam arti mereka sebelum melakukan perjalanan jauh berburu ataupun menangkap ikan selalu menggunakan men atau noken itu untuk bawa bekal semacam pinang, kapur, sirih, lempeng, tembakau ataupun rempah-rempah ramuan, karena memang kultur Papua sendiri kan masih sangat bisa dikatakan sangat khusus membawa ramuan itu, karena memang kulturnya berburu dan meramu itu lebih dominan di situ. Makanya sarana noken ataupun men selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Sampai dengan zaman sekarang ini, misalnya jalan mau bercocok tanam ataupun mungkin berlayar atau mungkin berburu masih membawa noken atau men itu. Untuk yang membuat rata-rata yang notabene-nya memang tinggal di sekitar rawa, pantai, termasuk bisa diprioritaskan suku Marin, Marin Bob, Marin pantai, Marin darat. Mereka bisa membuat men ataupun tikar ataupun bisa dikatakan nanti mahkota kebesaran mereka itu terbuat dari rumput rawa yang notabene-nya memang bahan tersedia dari alam dan rawa yang memang dekat dengan kehidupan mereka. Bisa dikatakan budaya turun-menurun karena sampai dengan detik ini, saat ini tahun 2016 ini, masyarakat yang kita sering jumpai dan kita bina itu hampir semuanya mereka kuasai untuk pembuatan dari bahan yang sama, khususnya orang Marin. Iya, orang Marin. Tapi rata-rata yang paling menguasai dalam hal noken, tikar, pakaian adat, mama-mama usia lanjut itu mereka lebih bisa dikatakan ke arah yang natural, original, sama kerapiannya lebih terjamin lah begitu. Dari fungsinya, noken atau men pada zaman dahulu hingga kini masih mempunyai fungsi yang sama dan kini lebih berkembang lagi fungsinya. Noken era kini yang biasa juga digunakan sebagai tas sekolah atau sebagai pelengkap fashion untuk anak muda. Dari fungsi perubahan fungsi dari dulu sampai dengan sekarang itu memang bisa dikatakan mengalami perubahan, tapi untuk ke arah inovasi anak-anak sekolah yang gunakan, ada yang model ransel sudah ada, jadi sudah mengalami evolusi perubahan-perubahan yang memang dari perkembangan zaman, masyarakat pun ingin melakukan inovasi yang arahnya mendekati modern. Karena biasa untuk macam biasa bikin untuk adik-adik belum bisa pakai, isi buku di dalam pergi sekolah. Men noken difungsikan sama pelajar rata-rata itu, walaupun belum diperda sekarang sudah mulai dipakai untuk tempat buku-buku tulis. Kalau shopping ataupun jalan-jalan sudah mulai dipakai bawa HP, terus mungkin netbook selalu ditaruh di dalam men ataupun noken itu. Tas anyaman ini terbuat dari bahan baku yang berasal dari alam. Pembuatannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi proses awal yang harus terjun langsung ke rawa-rawa untuk mengambil rumput rawa yang menjadi bahan baku utamanya.
harus masuk rawa dengan mungkin dalam segini dan mungkin harus berpijak pada batang-batang yang tumbang untuk bisa cabut rumput karena saking dalamnya mereka tumbuh. Bahan yang memang tetap natural, bahan baku dari alam begitu. Akar-akaran, rumput rawa, kulit kayu dan juga batang-batang bunga anggrek rawa lah. Yang ini, iya nih mesti pakai musim. Kalau musim panas dia tidak ada. Ini kan musim hujan, jadi ada. Tapi nanti kalau kemarau mereka terbakar sendiri, secara alam terbakar sendiri, mengalami proses alam ya, itu terbakar dari terik panas matahari akhirnya habis terbakar api. Bisa dikatakan itulah masa dan musimnya masyarakat Marin menangis karena tidak bisa buat tikar sama noken begitu. Di Merauke, hanya ada beberapa rawa yang tumbuh rumput rawa dengan baik. Kali ini, Yang Gandur menjadi tempat tujuan untuk mencabut rumput rawa. Untuk bahan rumput rawa biasa kita cari di rawa-rawa, mungkin di galian-galian drainase. Biasa kita dapatkan di rawa yang memang notabene-nya rawa itu betul-betul masih asri. Nanti bersamaan dengan enceng gondok, tumbuhan rumput rawa makin subur. Rawa-rawa kategori rawa tadi ya di Merauke masih sangat banyak lah. Untuk di Merauke rata-rata di rawa besar itu di Serapuh, Notif, Matara, Urum masih ada, itu bisa kita dapatkan. Terus di Kimam yang paling banyak. Kalau untuk lokal Merauke itulah di Serapuh, Urum, Yang Gandur, Rawa Biru, Torai Rambu masih ada. Itu masih banyak. Dari pusat kota Merauke, perjalanan menuju Yang Gandur memakan waktu kurang lebih 2 jam menggunakan mobil. Kami dan rombongan mama-mama melewati kondisi jalanan yang tidak baik. Cuaca sempat tidak bersahabat. Hujan lebat tidak menghalangi perjalanan kami. Sampai di lokasi rawa pertama. Menurut mama-mama, di sini juga biasa mereka mengambil rumput. Iya, kemarin ada tebakan. Hanya kita cari masuk di Yang Gandur, kampung Yang Gandur. Belum lama masuk ke dalam rawa, sekumpulan mama-mama memutuskan untuk berpindah tempat karena rumput rawa tumbuh sangat pendek. Dari lokasi pertama, sekelompok mama-mama ini akan melanjutkan perjalanan. Tapi, ternyata mereka mampir sebentar di rawa yang tumbuh dengan banyak teratai. Di sana, mama-mama berenang dan mengambil bunga-bunga teratai yang cantik-cantik. Untuk apa? Untuk dimakan batangnya. Perjalanan dilanjutkan. Tidak terlalu jauh dari lokasi pertama. Sampailah kami di lokasi kedua. Dan disinilah proses mencabut rumput rawa yang layak digunakan sebagai bahan tas dimulai.
sudah terbiasa dengan kondisi rawa. Mereka tidak ragu untuk langsung masuk ke dalam air yang keruh itu. Namun disinilah rumput rawa yang panjang-panjang mereka dapatkan. Satu persatu rumput dicabut dari dasar rawa. Dinginnya air tak mereka hiraukan. Sambil bercanda satu sama lain, mereka mengumpulkan rumput-rumput tersebut. Sungguh semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh mereka. Tak heran, hasil dari jerih payah mereka pun harus dihargai dengan harga yang tidak murah. Itulah yang mungkin bisa dikatakan nanti ke arah spesifikasi harganya agak sedikit mahal di situ, Mbak. Natural, prosesnya lama. Walaupun kadang bisa dikatakan kalau pesanan khusus untuk perbaikan-perbaikan saja kita bisa sedikit price-nya agak berkurang, agak murah lah gitu. Setelah hampir kurang lebih 3 jam lamanya, mama-mama mulai keluar dari rawa satu persatu. Mereka mulai mengumpulkan rumput yang telah dicabutnya menjadi satu. Setelah melalui proses pemilahan, mana yang baik dan yang tidak, rumput ini diikat menjadi satu. Baru setelahnya diangkut ke atas bak mobil. Bisaan madua Proses pencabutan selesai. Masuk ke proses berikutnya, yaitu menjemur rumput di bawah matahari. cabut terus jemur kalau cuaca baik ya palingan cepat itu 3 hari. Kalau cuaca kurang bagus 1 minggu. Karena kita biasa rawat itu kan kayak anak kecil ini, rumputin harus rawat dia baik, atur baik. Kalau tidak rawat nanti rumput ini dia rusak. Kalau kena basah dia busuk. Jadi harus taruh di tempat yang aman, kering. Kalau sudah kering bisa nyam dia seperti begini. Dijemur, proses dijemurnya ada 2 proses. Dalam arti kalau memang diinginkan kualitas dari rumput rawa ini bisa bagus, itu dijemurnya tidak menggunakan sinar terik matahari, tapi diendapkan, diangin-anginkan di dalam ruangan, ditutup pakai daun pisang. Jadi daun pisang karena mengandung unsur lilin, nanti rumput rawa itu setelah kering menguning itu terjadi selama 5-6 hari. Itu nanti mengkilat hasilnya, Mbak. Macam sepintas lalu rumput rawa ataupun daun tikar ini bisa mengkilat macam dipernis begitu. Itu prosesnya lumayan agak lama, 5-6 hari. Kalau yang hanya karena dadakan mau dibutuhkan untuk prosesi acara adat ataupun mungkin ritual-ritual yang memang harus diharapkan cepat, itu biasa kita jemur di panas terik matahari, itu 3 hari sudah kering, sudah menguning, baru masyarakat mulai kerja, dibelah-belah kecil-kecil.
Ini adalah proses di mana rumput rawa yang kaku dibuat menjadi lunak. Proses ini biasanya menggunakan peralatan sederhana, yaitu sendok. Ini kan gunanya untuk begini, tidak sendok saja, siput atau kayu untuk begini. Ini kan belum diurut, ini sudah diurut. Ini kan beda, ini sudah diurut, ini yang belum diurut. Nanti kan bikin dia begini. Dia lembe, baru kita bisa anyam seperti begini. Tidak mungkin kalau kita tidak urut langsung anyam, tidak bisa, nanti dia putus. Baru Goris hilang kemana? Siapa yang kasih sembunyi Goris? Setelah rumput siap dianyam, barulah proses penganyaman tas dimulai. Proses menganyam pun tidak sembarangan. Kondisi cuaca pun mempengaruhi pengerjaannya. Terus daun ini dia tidak anyam sembarangan, ada waktu. Hari mendung baru bisa anyam barang ini. Kalau panas nanti dia kasar. Ini suka kasar karena panas. Kalau hujan atau mendung baru bisa anyam. Terus dia juga tajam, bisa bikin tangan ini. Iya, sakit tangan ini. Tanya orang bisa kasih tahu sakit karena daun ini kasar. Proses penganyaman tas noken membutuhkan waktu yang tidak lama. Hanya 1 hari saja, atau paling cepat hanya memakan waktu 3 jam. Tidak bisa lama, bisa 1 hari, tidak sampai 1 hari, bisa 3 jam atau 1 jam kalau lincah dan cuaca yang baik. Dan ini kan dia punya daun ini tidak sembarangannya. Daun ini dia keras kalau kena panas. Dari bahan baku rumput rawa atau rumput tikar ini, tidak hanya dapat digunakan untuk membuat tas noken saja. Ya, karena tidak cuma untuk bikin tas atau topi itu, bisa juga bikin tikar untuk kita tidur. Kalau kita nih anak-anak muda toh, kita belum bisa bikin barang ini biasa nenek-nenek yang bisa bikin. Tapi kita bisa, tapi itu harus belajar sama nenek-nenek yang sudah rambut putih. Macam-macam motif tas noken bisa juga ditentukan dari ciri khas suku yang membuatnya, maupun dari bahan baku yang digunakan. Kalau untuk masalah motif ataupun berkenaan dengan suku satu dengan suku yang lainnya, macam Marindek, Pantai, Bob, itu rata-rata bentuk dan warna juga motifnya sudah berbeda-berbeda. Harga dari tas noken beragam sesuai dengan ukurannya. Semakin rumit pembuatannya
dan semakin besar ukuran tas noken, maka harganya pun akan semakin mahal. Dari harga 45 sampai 225 itu harga grosir. Iya. Kalau untuk harga yang lebih ke arah bisa dikatakan itu barang-barang yang memang diperlukan untuk adat, itu bisa lebih sampai dengan 300-500 ribu. Yang harganya sampai berkisar puluhan juta itu sampai ya bisa dikatakan mendekati 100 juta. Ada noken khusus dari kombinasi kulit kayu sama pelepah bunga anggrek, dahannya ya, batang anggreknya, sama kulit kayu khusus ada itu, yang memang notabene-nya wangi, aroma noken itu wangi ada. Tas rumput rawa ini pun memiliki kualitas bahan yang tahan lama jika dirawat dengan baik. Kalau dari alam bisa tergantung kategori bahannya. Kalau sebatas bahan rumput rawa mungkin ya bisa dikategorikan nanti proses selama dipakai dan perawatannya. Kalau tidak bagus memakai dan merawatnya, tetap saja 3 bulan 4 bulan mulai aus karena lembab, tidak dijemur, akhirnya kropos, putus, bisa robek juga begitu. Yang penting kalau dia basah harus jemur, dia kering angkat pakai, sama seperti tikar. Kalau kena basah kita harus jemur gitu. Atau anak-anak kincing atau pas tumpah air kah, jemur. Berkunjung ke tanah Papua, jangan lupa membeli karya tangan mama-mama Papua. Di Merauke, noken anyaman ini dapat diperoleh di berbagai toko oleh-oleh. Mari turut melestarikan benda budaya yang dimiliki oleh Indonesia.